Saya mengambil judul firman Tuhan adalah menyingkap nilai Yesus, saudara. Menyingkap nilai Yesus. Mari kita baca sebagai ayat pembukanya dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 5, saudara. Kita akan buka ayat ini, saudara. Ini adalah ayat pembuka dan saya akan bertolak nanti dari ayat ini, saudara. Yaitu Yohanes 12 ayat 1 dan 5. Saya baca, saudara ya. Saudara bisa melihat nanti sebelah kiri saya akan ditampilkan oleh Amazing Ministry. Oke, ini berbicara tentang pengurapan ya. Yesus diurapi di Betania. Yohanes 12 ayat 1 sampai 5, saudara. Sudah dapat, saudara? Oke, saya baca. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, saudara, di dalam keempat Injil ini ditulis ya, saudaraku ya, tentang pengurapan yang dilakukan oleh Maria, seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus, yang mengurapi kaki Yesus. Di kitab Markus juga ada dicatat itu, Markus 14 ayat 3 dan sampai habis, saudara. Nah, di sini, saudaraku ya, kita akan berbicara tentang menyingkap tentang nilai Yesus, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, ketika Anda ingin menyingkap tentang nilai Yesus, siapa Yesus itu, saudaraku, siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya di dalam hidupmu dan apa yang masih dikerjakannya di dalam hidup saudara dan saya hari ini, itu artinya Anda sedang mengalami revolusi anugerah, saudara. Revolusi anugerah itu berbicara tentang nilai Yesus. Itu berbicara semuanya tentang Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, siapa dia, saudara. Berbicara tentang Yesus, saudara. Revolusi anugerah itu adalah kebangunan yang luar biasa kepada kebenaran, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudaraku, hari ini kita akan mengalami revolusi anugerah Tuhan, saudaraku. Karena hari ini kita akan berbicara, hari ini kita akan melihat singkapan siapakah Yesus itu. Siapakah dia bagimu, saudaraku. Apa yang telah diperbuatnya kepadamu. Dan sampai sekarang apa yang telah dikerjakannya dalam hidupmu, saudara. Sehingga saya dan saudara boleh berjalan, saudaraku, di atas kegagalan demi kegagalan kita, saudara. Kita tidak akan berjalan, saudaraku. Kita tidak akan dikalahkan oleh kegagalan, tetapi kita akan berjalan di atas kegagalan, saudaraku. Ketika Anda mengalami anugerah, revolusi anugerah ini, saudaraku, yaitu, saudaraku, kebangunan yang luar biasa menuju kebenaran. Ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudaraku, maka Anda akan berjalan di atas kegagalan. Amin, saudara. Nah, berbicara tentang nilai, saudaraku ya, banyak orang di dunia ini, saudaraku ya, tahu tentang nilai perumahan. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kaya, saudaraku ya, orang-orang pebisnis, saudaraku, pasti dia tahu tentang nilai-nilai perumahan. Banyak orang yang tahu tentang nilai-nilai komoditi di pasaran, saudaraku, nilai-nilai perusahaan perdagangan di pasar saham. Ketika ditanya, saudaraku, banyak orang yang mengerti tentang harga-harga branded. Oh, orang-orang yang suka mengkoleksi barang-barang branded seperti tas Hermes, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, itu Zara, apa, saudara ya, itu merek-merek barang yang mahal. Ketika itu ditanya, pasti mereka tahu seputaran tentang nilai tas itu, saudaraku. Saya pernah terkejut, saudaraku ya, melihat salah satu nilai harga tas bisa sampai harga tas sekitar 2,3 miliar, saudaraku, yang merek Hermes. Saya terkejut. Saya pikir ini tas terbuat dari apa sampai harganya sampai 2,2 miliar sekian, saudara. Tetapi orang-orang
tahu saudaraku, tapi banyak orang tidak tahu tentang nilai Yesus saudaraku. Tentang perumahan dia tahu, komoditi dia tahu saudaraku, nilai saudaraku, perusahaan perdagangan di pasar saham dia tahu saudaraku. Tetapi tentang nilai Yesus banyak orang percaya, banyak orang Kristen, banyak orang-orang jiwa-jiwa di luar sana yang tidak mengenal, tidak tahu tentang nilai Yesus. Hari ini saudaraku, saya sangat senang saudaraku bahwasanya Anda menghargai nilai daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga itulah alasan Anda saudaraku, sahabat-sahabat Amazing Ministry, boleh mendengarkan, menyediakan waktu untuk mendengarkan Amazing Ministry pada malam hari ini. Amin saudaraku. Anda adalah orang yang mengerti tentang nilai Yesus karena Anda memberikan waktu saudara untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Amazing Ministry pada malam hari ini saudara. Nah saudara, orang bisa saja berdebat saudaraku tentang apa saudaraku? Tentang doktrin. Orang bisa saja berdebat tentang hukum. Orang bisa saja berdebat tentang anugerah. Orang bisa saja berdebat tentang pengakuan dosa, tentang jaminan kekal, tentang penafsiran Alkitab yang berbeda-beda saudaraku. Orang bisa saja itu berbeda saudaraku. Tetapi tahukah saudara, pada akhirnya izinkan saya untuk mengajarkan saudara, izinkan saya bagaimana caranya kita menguji setiap doktrin, setiap pengajaran saudaraku, setiap penafsiran ayat saudaraku. Karena saya percaya saudaraku, setiap hamba-hamba Tuhan itu pasti berbeda-beda penafsiran ayat, pengajaran, doktrinnya saudaraku. Tapi hari ini saudaraku, saya mau mengajarkan Anda bagaimana caranya saudaraku, bisa supaya Anda bisa mendapatkan nilai daripada Yesus Kristus itu saudaraku. Yang pertama saudaraku, bertanyalah kepada diri Anda sendiri, bagaimana Tuhan Yesus itu menilai pengajaran yang Anda dengar. Contohnya saudaraku, setiap doktrin pengajaran ataupun penafsiran Alkitab, yang pertama bertanya kepada dirimu, bagaimana Yesus menilai pengajaran ini. Yang pertama, apakah itu akan membuat Anda ingin menyembah, ingin memuji dan memuliakan Tuhan saudara? Apakah penafsiran itu, pengajaran itu, doktrin itu membuat Anda semakin ingin menyembah Yesus, membuat Anda ingin semakin memuliakan Yesus, semakin ingin menyembah Yesus? Apakah penafsiran atau pengajaran atau doktrin itu bisa memberikan nilai lebih kepada saudara? Dan apa yang harus Anda tunjukkan ketika Anda mendapatkan suatu nilai lebih dari suatu pengajaran, penafsiran ayat dari firman Tuhan? Ketika Anda mendapatkan suatu nilai lebih, apa yang harus Anda tunjukkan? Ketika Anda mendengarkan suatu doktrin, pengajaran ataupun penafsiran Alkitab, apakah itu membuat Anda menjadikan Yesus menjadi senter dalam seluruh hidupmu, menjadi pusat dalam seluruh hidupmu, dan engkau hanya sibuk dengan Yesus? Atau sebaliknya saudaraku, pengajaran itu, penafsiran ayat itu membuat Anda sibuk dengan dirimu saudara. Gampang sekali untuk menguji setiap penafsiran ayat dan doktrin saudaraku yang Anda dengarkan, supaya Anda akan mendapat nilai Yesus itu siapa, bagaimana dia berartinya bagi saudara. Amin. Apakah pengajaran itu membuat Anda berhasil atau gagal? Itu saja saudaraku ya, untuk menguji suatu pengajaran, doktrin ataupun penafsiran ayat saudaraku. Nah hari ini saudara, saya baca kisah Yesus ini saudaraku, dia sangat suka ke Betania. Tahu saudara, itu adalah salah satu, saya baca saudaraku ya, di Alkitab saudaraku, tempat yang sering dikunjungi oleh Yesus adalah Betania saudaraku. Betania adalah suatu tempat di mana Yesus sering berkunjung ke sana. Dia sangat nyaman berada di sana saudaraku, di Betania saudaraku, karena dia berada dengan sahabat-sahabatnya yang sangat dia kasihi, seperti Marta, Maria dan Lazarus. Itu adalah sahabat-sahabat Yesus yang sangat mengasihi Yesus saudara. Betania bagi Yesus seperti rumah sendiri saudara. Kenapa seperti rumah sendiri? Karena di Betania dia sangat dihargai, dia disambut, dia dihormati, dia dihargai saudara. Dan Yesus sangat menghargai persekutuan dengan sahabat-sahabatnya yang ada di Betania. Saudaraku, Betania itu terletak di Yerusalem, di Israel Timur. Saudaraku, saya memang nggak pernah ke Yerusalem, tapi saya baca saudaraku bahwasanya jauh antara Betania menuju Yerusalem itu saudaraku sekitar 2 mil, artinya kira-kira 3,2 kilometer saudaraku. Tapi Yesus sering ke sana saudaraku. Nah suatu kali saudaraku ya, 6 hari sebelum Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib saudaraku ya, dia pergi
ke Betania. Dia mengumpulkan sahabat-sahabatnya di sana. Lalu sahabat-sahabatnya mengadakan perjamuan kasih. Mereka bikin perjamuan, saudaraku ya. Persekutuan yang sangat manis di situ. Karena mereka sangat senang dengan kehadiran Yesus di sana, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka makan, saudaraku. Yesus membawa murid-muridnya dari Yerusalem ke Betania. Di Betania juga dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka makan, saudaraku. Perjamuan makan 6 hari sebelum dia akan disalibkan. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus makan, seorang perempuan datang mendekati dia, saudaraku. Dia membawa sebotol minyak narwastu murni. Kalau dalam Markus dikatakan suku minyak pualam yang sangat mahal harganya, saudaraku. Dia bawa. Kenapa mahal? Karena itu setara dengan gaji dia 1 tahun. Bisa dibayangkan ketika dia gajinya sebulan 5 juta, 1 tahun 60 juta. Bayangkan dia bawa minyak pualam, minyak narwastu yang sangat murni itu sebotol. Dia bawa di tangan dia, saudaraku. Minyak yang sangat mahal. Maria tidak peduli, saudaraku, seberapa banyak waktu yang akan dia habiskan untuk menghasilkan minyak ini. Dia tidak peduli seberapa banyak lagi waktu yang akan dia buat, saudaraku, supaya dia bisa membeli minyak narwastu ini, saudara. Nah, saudara, dia datang, saudaraku. Dia datang, saudaraku, sama Yesus, saudaraku. Dia tidak memikirkan itu, saudaraku ya. Jadi ketika dia menggenggam minyak itu, saudaraku, di tangannya, dia lihat Yesus, itu dia. Yesus itu Tuhanku. Dia siap menyembah Yesus, saudaraku. Dia siap menyembah Yesus, saudaraku. Ini adalah kisah yang sangat menarik bagi saya, saudaraku ya. Saya baca, saudaraku ya, di sini dia siap menyembah Yesus karena hatinya meluap, saudaraku. Meluap dengan kasih yang tidak bisa diungkapkan. Hatinya meluap dengan kasih sehingga harta yang paling mahal dia punya, satu-satunya tabungan dia yang punya, dia berikan sama Yesus, saudaraku. Hatinya dipenuhi dengan pengaguman, rasa syukur mengalir dari hatinya kepada Yesus, saudaraku ya. Di situ dikatakan, saudaraku ya, rasa syukurnya sehingga apa? Dia berlutut dekat Yesus. Dia minyaki kepala Yesus. Saudaraku, dia minyaki kepala Yesus. Saudaraku, perhatikan di Alkitab dikatakan dia tidak menyisakan setetes pun dari minyak narwastu itu. Dia minyaki kepala Yesus, lalu dia minyaki kaki Yesus. Dia urapi, saudaraku. Dia seka dengan rambutnya yang panjang. Apa yang terjadi, saudaraku ya? Hatinya sangat senang. Dia melakukan itu, saudaraku. Dia berlutut di samping Yesus. Karena apa? Dia sangat mengasihi Yesus. Dia meminyaki kaki Yesus, saudaraku ya, dengan minyak itu, dan dia seka dengan rambutnya. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah daripada pelayanan yang dia berikan pada Yesus, salah seorang murid Yesus yang bernama Judas Iskariot, saudaraku, dia mulai gusar. Kalau Anda baca, saudaraku ya, dalam keempat Injil, reaksi daripada Judas Iskariot ini, saudaraku ya, bahwasanya dia mulai gusar. Saudaraku, ketika Maria membawa minyak narwastu itu, dia meminyaki Yesus sampai dari kepala sampai kakinya. Saudaraku, seluruh rumah itu dipenuhi dengan aroma yang sangat mewah dari penyembahan Maria kepada Tuhan Yesus yang kita kasihi itu, saudara. Amin, saudaraku. Wangi ruangan itu, saudaraku, karena semua dia tumpahkan, saudaraku. Di sini melihat perbuatan yang boros dan mewah ini, saudaraku, salah seorang murid Yesus yang bernama Judas Iskariot, saudaraku, dia mulai menegur, dia mulai marah, saudaraku ya. Dalam kritikannya yang tajam kepada Maria, dia berkata, saudaraku, dia menuntut, mengapa minyak narwastu itu tidak kau jual? Karena ketika engkau menjual, harganya seharga 300 dinar di pasaran. Lihat ini, saudara. Lihat, saudaraku ya. Perhatikan ini. Judas Iskariot, dia hanya memandang merek botolnya saja, saudaraku. Dia langsung tahu harga nilai minyak narwastu itu di pasaran. Langsung 300 dinar. Itu ngapain kau curahkan itu, Maria? Itu pemborosan itu namanya. Dia menganggap itu pemborosan, saudara. Saudaraku, Judas Iskariot, dia memiliki ketajaman yang sangat tajam tentang bisnis. Ya kan, saudaraku, melihat borok. Ada orang yang tajam tentang bisnis, lihat merek sepatu, merek apa, dia tahu harganya. Saudaraku, Judas Iskariot, kita lihat, perhatikan. Ketika dia memandang sekilas kepada botol minyak narwastu itu yang mahal, Judas Iskariot dapat menafsirkan harga yang tepat di pasaran, saudaraku. Orang ini, saudaraku, sangat tahu dia, saudaraku ya, tahu dia punya ketajaman bisnis, saudaraku ya.
Sehingga apa yang terjadi? Dia mengetahui semua parfum itu harganya 300 dinar. Kenyataan yang menyedihkan adalah ketika dia tahu harga parfum itu, harga minyak narwastu itu seharga 300 dinar. Saudaraku tahu, tapi dia tidak tahu tentang nilai daripada Yesus Kristus, saudara. Dia tidak tahu tentang nilai daripada Yesus Kristus, saudaraku. Nilai Tuhan Yesus Kristus dia tidak tahu. Bagi Judas itu adalah pemborosan, saudaraku. Bagi Judas itu adalah pemborosan, dan dia berkata bahwa jika minyak itu dijual, uangnya dapat dipakai untuk orang-orang miskin. Kau boros sekali kau, Maria, kau terlalu boros, dia katakan, saudaraku. Karena dia pikir kalau itu dijual diberikan kepada orang miskin. Bagi dia nggak penting sekali mengurapi kaki Yesus, saudaraku. Itu pemborosan. Dia tidak mengerti tentang nilai Yesus. Tahu saudaraku, di sini dikatakan, apakah ini kedengaran lazim bagi saudara? Apakah Anda pernah mendengar seseorang berkata kepadamu, ngapain kau baca Alkitab? Itu pemborosan waktu. Atau ada seseorang berkata kepadamu, ngapainlah kau melayani di gereja lokal yang kecil itu? Itu pemborosan waktu. Ngapain kau ngasih perpuluhan ke gereja? Itu pemborosan uang. Ngapain kau nginjil? Capek kali kau, mendingan kau di rumah. Apakah pernah Anda mendengarkan suara-suara seperti itu, saudara? Ketika Anda mendengarkan suara seperti itu, selagi dunia ini ada, itu akan selalu ada. Kenapa, saudaraku? Karena suara-suara ini adalah suara-suara yang tidak mengerti tentang nilai Yesus, saudaraku. Mereka adalah orang yang tidak tahu mengerti tentang nilai Tuhan Yesus, sama seperti Judas yang tidak mengerti tentang nilai Yesus Kristus, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, kenapa saya bilang dia tidak mengerti tentang nilai Yesus Kristus? Judas tentu tidak mengerti tentang nilai Yesus, saudaraku. Nah, beberapa waktu setelah dia memarahi Maria atas kasus pencurahan minyak narwastu itu, saudaraku, lalu dia pergi, saudaraku. Yesus pergi ke imam-imam besar yang ada di Yerusalem, saudaraku, ya. Lalu dia meminta bayaran untuk usahanya untuk menyerahkan Yesus, pengkhianatannya kepada Yesus. Imam-imam besar itu menawarkan dia 30 keping perak, saudaraku. Langsung segera dia setuju tanpa menawar, saudaraku. Saudara, Anda lihat, perhatikan ini, saudaraku. Dia pergi ke imam-imam besar untuk menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus. Dia ditawarkan 30 keping perak, dia langsung terima tanpa menawar. Artinya ini memberikan gambaran yang tepat bagi saudara seberapa besar dia menghargai nilai daripada Yesus Kristus, saudara. Oh, mungkin engkau berkata, Bu Pendeta, itu kalau kau tukar sekarang, zaman sekarang, 30 keping perak itu besar itu jumlahnya. Oke, mungkin saudara bisa membeli 30 keping perak, beli tanah, beli segala macam. Tetapi tentang Yesus, saudaraku, Yesus, bisakah Anda menilai dia dengan uang, saudaraku? Nilai Yesus itu tidak ternilai. Amin, saudaraku. Amin. Ini memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana Judas menilai daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia bisa menilai harga parfum itu, tetapi nilai Tuhan Yesus dia tidak bisa memberi penilaian kepada Yesus, saudaraku. Dia tidak mengerti tentang nilai Yesus. Guru itu, saudaraku, yang salah satu guru dia, dan dia adalah salah satu murid yang diberikan jabatan yang sama, ya, kuasa yang sama. Karena 12 murid salah satunya adalah dia, saudaraku. Nah, saudara, di sini kita lanjut, saudaraku, ya. Maria mengerti. Kita melihat perbedaan kedua murid ini. Maria di sini jelas mengerti tentang nilai daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi Yesus, dia sangat menghargai Yesus, saudaraku, ya. Sehingga apa? Dia mengurapi Yesus dengan hartanya yang paling mahal. Hartanya yang paling mahal, tabungan dia yang paling mahal, saudaraku, ya. Dia berikan kepada Yesus, saudaraku, ya. Nah, ketika apa yang dilihat Judas sebagai pemborosan, saudaraku, ya, tetapi Maria itu melihat itu sebagai penyembahan. Jadi ketika Judas bilang itu pemborosan, bagi Maria itu adalah penyembahan, saudara. Amin, saudara. Apakah Anda tahu apa kata-kata terakhir ketika Judas mati, saudaraku, ya? Apa yang terjadi dengan dia, saudaraku, ya? Apa yang terjadi kepada orang yang tidak mengerti tentang nilai Yesus? Saudaraku, pada akhir hidupnya dia ambil uang 30 keping perak, saudaraku. Dia datangi kepala imam-imam, dia lemparkan uang itu, dia berseru dengan putus asa. Dia katakan apa, saudaraku, ya? Aku kembalikan ini uang. Aku telah berdosa. Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dia campakkan uang 30 keping perak dengan putus asa, dia keluar. Lalu dia menggantung dirinya. Dia bunuh diri di bawah di bawah sebuah pohon, saudaraku. Saudara, beginilah
nasib orang-orang yang tidak mengerti tentang nilai Yesus tragis, saudaraku, menyedihkan. Sebenarnya, saudaraku, Judas tidak perlu dia menggantungkan diri. Kenapa saya katakan, saudaraku? Karena hari yang sama juga Yesus sedang berjalan menuju suatu tempat di mana dia akan digantung, saudaraku, kayu salib, saudaraku. Sebenarnya Judas tidak perlu menggantungkan diri di bawah pohon, karena Yesus akan menggantungkan dirinya, saudaraku, ya, di kayu salib, saudaraku. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa sehingga dia memberikan Yesus, sehingga siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tapi saudaraku, Judas tidak percaya kepada Yesus. Walaupun dia murid Yesus, tapi dia tidak lahir baru, saudaraku. Ketika dia lahir baru, dia akan menghargai karya Yesus, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Dorongan yang kuat, keputusasaan dia, itu yang mendorong dia untuk melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tentang nilai Yesus. Saudara, saya pernah baca kisah-kisah, saudaraku, orang-orang yang tidak mengerti tentang nilai Yesus, saudaraku, ya. Seperti Judas ini, saudaraku, ya, tragis ya, saudaraku, karena dia tidak tahu tentang nilai Yesus. Saudara, saya pernah menginjil, saudaraku, ya, dan saya menginjil seorang tetangga saya, saudaraku, ya. Saya ceritakan Yesus karena dia adalah seorang Muslim, saudaraku, ya. Saya ceritakan Yesus sama dia supaya maksud saya dia selamat. Lalu tanggapan dia apa? Dia bilang sama saya, saudaraku, aku lotok, Yesusmu itu nol. Bagiku, Yesusmu itu nol. Mungkin bagimu dia adalah Tuhan, dia adalah penyelamatmu, tapi bagi saya dia adalah nol. Dia berikan tangannya seperti ini. Ketika dia mengatakan itu, saudaraku, hati saya ada rasa sakitnya di dalam. Saya lihat di dia, saudaraku. Saudaraku, saya tidak sakit hati, mengumpat, enggak, saudaraku. Cuma dalam hatiku Tuhan jamah hatinya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, ya? Saya bilang saya tidak berdoa untuk mengutuki dia, tidak. Saya berdoa supaya dia diselamatkan Tuhan, jamah hatinya Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dia mengatakan Yesus itu nol? Tidak lama kemudian, saudaraku, ya, mati dia, saudaraku. Matinya bagaimana? Aneh saya rasa. Dia hanya dia injak paku, saudaraku, ya. Paku sehingga kakinya tetanus. Sebenarnya dia sudah disuntik tetanus, tapi mati dia, saudaraku. Beberapa waktu setelah dia bilang Yesus itu nol sama saya terkejut dengarkan kabar itu, saudaraku. Nah, saudara, saya juga pernah baca satu kisah, saudaraku, ya, orang-orang yang tidak menghargai nilai daripada Yesus. Supaya kita tahu menghargai Yesus, aman, saudaraku, karena dia adalah roti hidup. Sama seperti orang Israel itu. Musa, apa nggak ada lagi makanan yang lain selain makanan yang hambar ini? Makanan yang tak berguna ini. Mereka sebut mana yang diturunkan dari surga, makanan hambar, tidak berguna. Apa yang terjadi? Semuanya tewas di padang gurun, saudara. Karena Yesus itu adalah mana yang diturunkan dari surga. Dia adalah makanan yang sesungguhnya, saudara. Ketika orang yang tidak menghargai nilai daripada Yesus Kristus, maka hidupnya pasti akan tragis, saudara. Saudara, saya pernah baca satu kisah seorang artis tahun 1965, ya, Marilyn Monroe, saudaraku, ya. Marilyn Monroe, ya, saudara. Dia artis yang sangat cantik. Saya lihat tadi di Google juga, ya, saudara, ya, memastikan, ya, saudara. Dia adalah artis yang sangat terkenal di tahun 65, saudaraku, ya. Suatu kali ketika dia pentas, saudaraku, ya, dia turun dari pentas. Apa yang terjadi, saudaraku? Billy Graham mendatangi dia, saudara. Karena Billy Graham karena roh Tuhan berbicara kepada Billy Graham untuk mendatangi Marilyn Monroe ini, saudaraku, ya. Lalu dia datangi, turun dari pentas. Dia bilang, saya hamba Tuhan, saya mau berkhotbah kepadamu tentang Yesus. Dia katakan, saudaraku, ya, saya mau menceritakan tentang Yesus karena roh Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya harus memberitakan Injil kepadamu. Apa kata Marilyn Monroe, saudaraku, ya? Dia bilang, aku gak butuh Yesus, sama kau aja Yesusmu itu. Sama kau aja, saya tidak butuh Yesus. Apa yang terjadi, saudaraku, ya? Setelah beberapa, nggak selang lama, saudaraku, ditemukan dia tewas di apartemennya, saudaraku, ya. Overdosis, saudaraku, ya. Saya perhatikan, mengerikan sekali. Apakah Billy Graham mengutuk dia? Tentu saja tidak, saudaraku, ya. Tapi memang orang-orang yang tidak menghargai Yesus, yang menganggap nilai Yesus itu tidak berarti, hidupnya pasti tragis, saudara. Makanya kita belajar untuk menghargai nilai Yesus. Amin. Saudaraku, salah satu presiden Brasil, saudaraku, ya, dia adalah presiden terpilih, Tancredo Neves. Dia namanya adalah Tancredo Neves. Dia adalah presiden terpilih. Dia bilang waktu kampanye, dia bilang, ketika saya memiliki kursi 5.000, nanti ketika saya mendapatkan kursi 5.000, siapapun tidak bisa menggeser saya dari kursi presidenan saya. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menggeser saya, dia katakan.
Apa yang terjadi? Tepat, dia mendapatkan 5.000 suara kursi, saudara. Tapi apakah yang terjadi? Sebelum dia dilantik besok, malam ini dia sakit dan dia mati, saudara. Artinya dia belum sempat menduduki kursi kepresidenan, dia sudah lengser. Ingat, sesumbar dia mengatakan, Tuhan aja gak bisa menurunkan aku dari kursi kepresidenan, saudaraku. Akhirnya terjadi tragis, saudaraku. Dan satu lagi, sebuku, sebelum kita lanjut, saudara, saya percaya tahun 97 saya hampir 15 kali saya nonton Titanic, saudaraku ya. Karena film itu viral tahun 97. Waktu itu handphone belum ada ya. Paling handphone jadul yang besar-besar itu. Belum ada seperti handphone sekarang. Jadi kami nonton di apa? Di komputer. Ada komputer di sekolah saya di LP3I. Nah, saudara, hampir 15 kali saya nonton itu karena saya suka. Rupanya, saudaraku ya, yang membuat kapal Titanic itu namanya adalah Thomas Andrew, saudaraku ya. Dia adalah Thomas Andrew. Suatu kali, saudaraku, ketika dia sudah menyelesaikan, dia membuat kapal Titanic ini dengan bahan-bahan yang terbaik, saudaraku ya. Dan setelah selesai, pada zaman itu adalah kapal yang sangat mewah, kapal pesiar yang sangat mewah, modern pada waktu itu, saudaraku ya. Nah, apa yang terjadi ketika itu adalah pelayaran perdana dia menuju ke Amerika. Nah, ketika itu seorang wartawan Amerika, dia mewawancarai Thomas Andrew. Dia katakan, wow, Anda sangat luar biasa karena Anda bisa membangun kapal semewah ini. Dia bilang, yes. Seberapa kuatkah kapal yang Anda bangun ini? Apa dia bilang? Kuat karena saya membangunnya dengan bahan-bahan yang terbaik. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan kapal saya itu. Apa yang terjadi, saudara pasti tahu ya kisahnya. Tahun 1912, tahun 1912 tanggal 15 April, pelayaran perdana dia, kapal itu menabrak batu karang di Samudra Atlantik yang sangat dingin. Kapal itu terbelah dua, 1.500 mati termasuk Thomas Andrew di dalamnya. Saudaraku, hati-hati, saudaraku, amin. Hati-hati. Orang yang tidak menghargai Tuhan, tidak menganggap Tuhan itu berharga, pada akhirnya dia akan tragis. Sama seperti Judas, dia murid Yesus, tapi dia tidak mengerti tentang nilai Yesus di dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Dia membunuh dirinya, saudaraku. Saudaraku, hari ini, saudaraku, saya percaya, saudaraku ya, kita adalah orang-orang yang sangat mengasihi Yesus, amin, saudaraku. Nah, saudaraku, dorongan yang kuat yang membuat Judas itu membunuh dirinya. Saya sedih, saudaraku ya. Banyak sekarang, saudaraku, banyak orang-orang hari ini mereka menghukum diri mereka karena apa, saudaraku? Karena dosa-dosa mereka. Banyak orang sekarang terintimidasi. Banyak mereka, orang-orang di sana mereka hidup dengan rasa bersalah. Bersara yang terus menerus, merasa terhakimi, saudaraku ya. Sehingga apa? Mereka mulai menghukum diri mereka dengan bagaimana? Dengan menaklukkan diri mereka kepada hal-hal yang merusak, saudara. Untuk menghilangkan suara-suara tuduhan dalam hati nurani mereka, saudaraku ya. Mereka mulai terikat dengan obat-obat narkoba, saudaraku. Tentang perbuatan-perbuatan, minuman-minuman yang tidak baik, saudara ya. Untuk menghilangkan hati nurani seperti itu. Saudara, saya pernah menginjil ke Nias, saudaraku ya. Selama 2 minggu saya pergi ke Nias. Saya menabung sepanjang tahun. Pada akhir tahun saya kumpuli uang saya, saudaraku ya. Saya pergi, saya suka misi, saudaraku, walaupun pakai uang sendiri. Saya lihat daerah-daerah mana kira-kira aku suka. Nah, suatu kali teman saya ada, saya bawa 2 orang kami. Dia nggak punya uang. Saya bilang saya akan biaya yang kos kakak. Saya bayar tiket kami waktu itu 500.000 ke Nias, karena sekitar 55 menit kan naik helikopter capung itu sana, saudaraku ya. Nah, saudaraku, di Nias saya melayani, saudaraku ya. Saya berjalan kaki menelusuri desa demi desa. Suatu kali, saudaraku, saya berjalan suatu rumah. Di situ ada seorang nenek-nenek. Lalu saya sapa dia, Jahobu, inatali puso, haleluya, fefu. Saya belajar sikit-sikit. Lalu saudaraku, ya, haleluya. Dia bilang, saya datangi dia, saya duduk, saudaraku, dekat dia. Saya lihat wajahnya, matanya agak rusak satu, saudaraku ya. Saya lihat wajahnya, dia murung, saudaraku ya. Dia tertekan, dia sudah tua. Lalu saya bilang, saya datang ke sini untuk memberitakan Injil, kabar baik, saya bilang. Ina mau mendengarkan Injil yang saya beritakan? Mau, dia bilang. Saya beritakan Injil, saudaraku ya. Lalu saya bilang, saya ceritakan kasih Yesus. Lalu dia curhat, dia bilang, saya sudah 15 tahun sangat tertekan, dia bilang. Saya selama 15 tahun selalu dituduh. Bagaimana itu, Ibu Pendeta, supaya saya lepas dari tuduhan ini? Apa yang menuduhmu? Saya katakan. Dia bilang, saya pernah berbuat jahat kepada sahabat saya.
Dan sahabat saya itu sudah mati. Saya ingin minta maaf kepada dia, tapi dia sudah mati. Bagaimana caranya? Saya merasa bersalah. Selama 15 tahun dia katanya tidak bisa tidur. Bahkan saya sering terbangun. Dia merasa bersalah. Dia merasa tersiksa hati nuraninya. Saya ceritakan Injil sama dia, bahwasanya Yesus mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa dia. Akhirnya ketika saya bilang Tuhan mengampuni setiap pelanggaran dia, tidak perlu menyesali, tidak perlu merasa tertuduh. Ketika Anda datang kepada Yesus, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa Ina. Saya katakan, saya peramaikan dia mulai segar wajahnya, raut wajahnya mulai segar kembali, saudara. Banyak orang seperti itu di luar sana, mereka mulai tertekan, terintimidasi, saudaraku ya. Itu mengintimidasi kepahitan hidup mereka, dosa-dosa mereka, masa lalu mereka, itu mengintimidasi hati mereka, saudara. Saudaraku, ini bukanlah maksud Tuhan. Yesus datang supaya, aku datang supaya domba-dombaku hidup dalam segala kelimpahan. Artinya, ini bukan maksud Tuhan, saudaraku. Ini bukan yang dimaksud Tuhan ketika Anda tertekan. Ketika Anda tertekan, terhakimi, tertuduh, menderita, ini bukan maksud Tuhan datang ke bumi ini, saudaraku. Aku datang supaya dombaku hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang diberikan adalah Zoe. Zoe itu adalah hidup yang berkelimpahan, saudaraku. Hidup napas Tuhan sendiri, saudaraku. Zoe yang diberikan Yesus adalah napas yang diberikan Tuhan. Itu yang diberikan kepada saudara dan saya. Amin, saudaraku. Mari alami itu, saudaraku. Mari nikmati itu. Zoe yang diberikan Yesus adalah napas Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Itu yang diberikan kepadamu, saudaraku. Zoe yang mengalir, meluap, melimpah-limpah diberikan Tuhan kepadamu, sehingga tidak ada tekanan. Yang ada adalah damai sejahtera Tuhan yang memenuhkan hatimu, ketenangan dalam pemikiranmu, itu yang diberikan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudaraku, untuk memiliki hati yang mengasihi bagi Yesus, saudaraku tahu, Anda harus mengenal ini, saudaraku. Anda harus mengenal Alkitab, saudaraku ya. Untuk memiliki hati bagi Yesus, Anda harus mengerti tentang Alkitab ini. Saudaraku, pengertian yang benar, pengertian Alkitab yang benar tentang Yesus, ini akan menuntun Anda untuk memiliki hati bagi Yesus. Amin, saudaraku. Jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi, dia tahu tentang nilai Yesus, saudaraku. Hafal kali pun dia, tapi dia tidak memiliki hati untuk mengasihi Yesus. Tapi ketika Anda mulai, saudaraku, memahami isi Alkitab yang benar tentang Yesus, saudara akan memiliki hati buat Yesus. Amin, saudaraku. Nah, saudara, ketika Anda mempelajari Alkitab, belajar untuk mencerna. Cernalah Alkitab ini, saudaraku. Ketika Anda mencerna pribadi Yesus, saudaraku ya, perhatikan, saudaraku, cernalah keindahannya, cernalah keagungannya, cernalah kasihnya yang begitu besar kepada saudara. Jadi jangan asal baca Alkitab, cerna kasihnya. Jadi saya suka ungkapan mencerna ini. Kenapa? Ungkapan mencerna ini itu berbicara tentang bahwasanya mencerna itu adalah karena Yesus itu adalah roti, saudara. Amin, saudaraku. Dia adalah roti kehidupan bagimu. Jadi ketika Anda mencerna dia, saudaraku ya, artinya Anda memakan roti dalam dirimu. Kehidupan itu sendiri, saudaraku. Semakin Anda mencerna Yesus, saudaraku, apa yang terjadi? Ketika engkau membaca ini, ketika engkau mencerna Yesus di dalam firman-Nya, saudaraku, maka Anda akan dikuatkan. Amin. Anda akan dikuatkan. Ketika engkau mencerna Yesus dalam firman-Nya, engkau akan dikuatkan. Amin. Ketika engkau mencerna Yesus di dalam firman-Nya, engkau akan dipelihara dengan kesehatannya, saudara. Engkau akan terpelihara. Ketika engkau mencerna Yesus, saudaraku, di dalam firman-Nya, saudaraku, maka Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan baru, saudaraku. Ketika engkau mencerna Yesus di dalam firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat dalam segala bidang hidupmu. Amin. Dalam setiap area kehidupanmu, Dia akan berikan kepadamu, saudara. Amin, saudaraku. Cernalah Yesus, saudaraku. Makan Dia, saudaraku. Dia adalah roti hidup bagi saudara. Dalam firman-Nya dia dituliskan, Anda akan melihat Yesus ketika mata hatimu dibuka. Engkau rindu, saudaraku. Engkau memiliki hati kerinduan tentang Tuhan. Tuhan pasti bukakan, saudara. Cerna Yesus. Amin, saudaraku. Makan dia, saudaraku. Jadi ketika engkau melihat Yesus di dalam firman-Nya, saudaraku, artinya di sini kau akan tahu bagaimana menghargai Yesus. Engkau akan tahu menilai Dia, saudaraku. Engkau akan tahu bagaimana menghargai Yesus, menilai Yesus, saudaraku. Karena Yesus itu adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwamu. Yesus itu adalah makanan sesungguhnya bagi jiwamu dan memberikan kekuatan kepadamu bahkan dalam pelayananmu, saudara. Lihatlah Yesus dalam firman-Nya. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita lanjut terus. Jadi kekudusan sejati itu datang ketika Anda memperlihatkan Yesus.
Dari manakah kekudusan sejati datang, saudaraku? Ketika Anda memperlihatkan Yesus dalam hidupmu, engkau sedang dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa, saudaraku? Ketika Anda memperlihatkan Yesus, itu artinya engkau memandang Yesus. Ketika engkau memandang Yesus, maka engkau akan diubahkan dari dalam keluar. Transformasi dari dalam keluar, saudaraku. Amin. Ketika engkau memandang Yesus, saudaraku, engkau memperlihatkan kekudusan dalam hidupmu. Amin. Haleluya, saudaraku. Jadi ketika Anda menghargai Yesus, ketika Anda menganggap Yesus itu berharga dan engkau memberikan penghargaan, sehingga keinginan hati Anda hanyalah untuk memuliakan Dia dengan segala sesuatu yang Anda pikirkan. Jadi ketika Anda, saudaraku, menghargai Yesus, saudaraku, keinginan hati kita hanya ingin, saudaraku, supaya memuliakan Dia. Memuliakan Dia dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tingkah laku kita. Amin, saudaraku. Ketika engkau menghargai Yesus, keinginanmu ingin memuliakan Dia, saudaraku. Baik dalam perkataanmu, perbuatanmu, sikapmu, saudara. Ini akan terjadi, saudaraku. Engkau hanya ingin memuliakan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku, apa yang dicatat oleh Yohanes mengenai pengurapan Maria kepada kaki Yesus itu menyingkapkan banyak hal, saudaraku ya. Itu menyingkapkan tentang banyak hal, tentang contohnya tentang hati Judas. Kita akan melihat hati Judas Iskariot di sini ketika dia berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Apakah karena dia peduli dengan orang miskin, saudaraku? Tidak. Alkitab mencatat ketika tadi kita baca di dalam Lukas, di dalam Yohanes, saudaraku, dia katakan, apakah karena Judas ini dia peduli dengan orang miskin? Tidak. Alkitab mengatakan karena dia adalah seorang pencuri. Dia pencuri, saudara. Dia suka mencuri uang yang dia pegang karena dia adalah bendahara murid Yesus. Murid-murid Yesus itu dia yang pegang. Jadi uang kas itu sering dia ambil, saudaraku. Jadi dia melihat, kenapa nggak dijual? Maksudnya bukan supaya memberikan untuk orang-orang miskin, karena dia memang cintakan uang. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, hal itu dikatakan karena dia tidak memperlihatkan bahwasanya nasib orang-orang miskin itu, melainkan karena dia memang motivasinya selalu cinta akan uang. Amin, saudaraku. Hati Judas tertuju kepada uang, bukan kepada Yesus. Tetapi Maria hatinya tertuju kepada Yesus, saudaraku. Judas sangat cintakan uang. Judas sangat mencintai uang, saudaraku. Lihat, saudaraku ya. Kalau Anda lihat kisahnya, dia sangat mencintai uang. Dia tidak memiliki hati untuk Yesus, saudaraku ya. Saudaraku, Tuhan tidak punya masalah ketika Anda menjadi orang kaya. Tuhan tidak punya masalah Anda punya banyak uang. Tuhan tidak masalah ketika Anda menjadi seorang bilioner, saudaraku. Yang menjadi masalah ketika uang itu memiliki saudara, ketika uang itu memiliki bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang Tuhan tidak suka, saudaraku. Jadi, saudaraku, di sini kalau saudara kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 10, bahwasanya akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang, saudaraku. Perhatikan, saudaraku ya, di situ dikatakan bahwasanya uang itu bukanlah akar kejahatan, tetapi cinta uang itulah yang merusak, saudaraku ya. Jadi bukan soal tentang memiliki uang, saudaraku ya. Karena uang itu dikatakan dia adalah hamba yang baik dan dia juga adalah tuan yang sangat buruk. Anda ketika Anda memiliki uang, punya uang, Anda bisa menggunakan uang untuk mengasihi orang-orang, saudaraku. Dan itulah hamba yang baik. Dan uang itu juga menjadi tuan yang buruk. Anda terlalu cinta akan uang, Anda bisa memanfaatkan orang-orang untuk menghasilkan uang bagi saudara. Itu yang Tuhan tidak suka. Amin, saudaraku. Jadi milikilah hati untuk menyembah. Amin, saudaraku. Milikilah hati menyembah seperti Maria. Maria memiliki hati yang sangat indah. Dia ingin menyembah Yesus, saudaraku. Miliki hati seperti itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan, dia sangat mengasihi Yesus Kristus, saudaraku. Dia sangat mengasihi Tuhan yang sangat dia kasihi itu, saudaraku ya. Sehingga, saudaraku, hari ini kita akan melihat penyembahan daripada hati Maria, saudaraku ya. Amin, saudaraku. Maria memiliki hati yang sangat indah. Saya juga ingin saudara dan saya memiliki hati yang sangat indah buat Tuhan. Mari kita curahkan hati kita. Maria memiliki
Dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya. Apapun perbuatan Anda, saudaraku, apapun perbuatan Anda ketika Anda itu keluar dari kasih kepada Yesus, saudaraku, itu tidak dapat disembunyikan. Amin. Ketika Anda mengasihi Yesus, saudaraku, lalu Anda melakukan sesuatu untuk Yesus yang keluar dari kasih kepadanya, itu tidak bisa disembunyikan. Saudaraku, orang-orang akan mencium aromanya, saudaraku. Ketika Anda mengeluarkan suatu perbuatan buat Yesus, saudaraku, suatu kasih kepada Yesus, Anda tidak bisa menyembunyikannya, saudaraku. Orang-orang di sekitar Anda bisa menciumnya, saudaraku, karena itu keluar dari kasih kepada Yesus. Keharuman itu akan saudara bawa, sama seperti Maria ketika dia menyembah Yesus. Seluruh ruangan itu dipenuhi dengan wangi yang begitu mewah, penyembahan yang sangat mewah. Ketika Anda juga demikian melakukan kasih kepada Yesus, saudaraku, maka aroma penyembahan saudara itu bisa dicium oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Keharuman yang Anda bawa itu adalah keharuman kemenangan. Amin, saudaraku. Lakukanlah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, apa yang Anda berikan kepada Yesus, mungkin itu bersifat sementara, saudaraku. Tetapi ketika Anda meletakkannya di dalam tangan Yesus, saudaraku, itu bernilai kekal. Amin, saudaraku. Ketika Anda punya berkat, ya mungkin itu sementara, saudaraku ya. Tetapi ketika Anda meletakkannya di dalam nama Yesus, memberikannya kepada Yesus untuk pelayanan, penginjilan ataupun untuk apa, saudaraku ya, maka itu menjadi kekal nilainya. Amin, saudaraku. Sama seperti Maria itu, dia berikan itu menjadi kekal. Sehingga apa yang terjadi ketika Judas Iskariot mengkritik dia, saudaraku ya, Yesus membela Maria. Yesus membela Maria. Dia katakan, biarkan dia melakukan itu, karena dia sudah mempersiapkan penguburanku. Dia meminyakiku untuk mempersiapkan penguburanku. Saudaraku tahu, walaupun itu perbuatan sementara yang dilakukan oleh Maria ini, tapi itu nilainya kekal. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus menyelimuti Maria, saudaraku ya, dengan pujian. Dia katakan apa? Dalam kitab Lukas dikatakan, sampai Injil diberitakan, perbuatan ini akan terus diberitakan. Yesus menyelimuti Maria dengan pujian yang sangat indah, saudara. Karena apa? Karena Maria melakukan suatu kasih kepada Yesus, saudaraku. Amin, saudaraku. Lakukanlah itu kepada Yesus. Sehingga lagu yang berkata, sehingga seluruh gereja sekarang pasti lagunya terkenal, saudaraku ya. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu, ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Amin, saudara. Semua kita ingin seperti Maria, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, yang terakhir, saudaraku, saya mau menceritakan satu kisah, saudara ya. Kisah ini sangat memberkati saya, saudaraku ya, supaya Anda dikuatkan juga lewat kisah ini, saudaraku. Nah, saudaraku, judul kisah saya ini adalah Lukisan Sang Putra, saudaraku ya. Nah, saudaraku, ada seorang kaya, seorang pria yang sangat kaya, saudaraku ya. Dia punya anak satu, saudaraku. Ini kisah terakhir, saudaraku, saya ceritakan, saudaraku ya. Seorang pria yang sangat kaya raya, dia punya anak, dan anaknya cuma satu, tunggal, laki-laki, saudaraku ya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Dia sangat mengasihi putranya ini, saudaraku. Dia sangat mencintai putra tunggalnya ini. Nah, saudaraku, si ayah dan si anak ini, mereka memiliki hobi yang sama. Hobi mereka adalah mereka suka koleksi seni, saudaraku ya. Mereka suka mengkoleksi seni. Nah, saudaraku, mereka ketika ada waktu luang, mereka selalu pergi menghadiri lelang-lelang pribadi secara eksklusif untuk membeli beberapa mahakarya yang termahal di dunia ini, saudaraku ya. Lalu, saudaraku, dalam jangka 10 tahun, mereka berdua ini, saudaraku, mereka memiliki koleksi yang sangat mahal dan sangat langka. Saudaraku, mereka punya lukisan yang mahal. Dalam tempo 10 tahun mereka punya koleksi-koleksi yang mahal. Salah satu koleksi yang mereka punya adalah apa, saudaraku? Pablo Picasso. Itu lukisan yang sangat mahal. Saya lihat di Google, saudaraku ya, dia punya 3, saudaraku ya. 3 lukisan, 10 lukisan termahal, saudaraku. Dia punya 3. Urutan yang ke-9, ke-8 dan ke-7. Dia punya lukisan Pablo Picasso, Rembrandt sama Raphael, saudaraku ya. Rupanya dia beli itu, tahu, saya terkejut, saudaraku ya. Bisa pula harga lukisan segitu. Saudaraku,
Dia lukisan ini seharga 2.681.000.000. Pablo Picasso ini saudaraku ya. Rembrandt 2.687.000.000, hanya beda beberapa miliar saudaraku ya. Dia punya ini saudaraku, dia beli saudaraku ya. Jadi langka, dia punya, dia beli saudaraku. Yang dia tidak punya ya lukisan yang termahal di dunia, Leonardo da Vinci. Yang saya tahu saudaraku ya, ini dimiliki oleh seorang pangeran Arab saudaraku ya. Itu dijual seharga sekitar 6 triliun. Nah yang bapak ini dia punya yang 3 ini saudaraku. Apa yang terjadi saudaraku? Yang terjadi saudaraku ketika 10 tahun dia mengkoleksi ini semua, dia punya saudaraku. Nah suatu kali saudaraku, apa yang terjadi? Suatu kali perang berkecamuk saudaraku ya. Maka negara memberikan surat panggilan kepada si ayah ini supaya anaknya ini ikut mengikuti wajib militer. Saudaraku, dia dapat surat, dia harus mengikuti wajib militer seperti bapaknya sama kakeknya. Lalu pergilah anak yang dia kasih ini saudaraku, putra tunggalnya ini, untuk mengikuti wajib militer saudaraku. Nah sepanjang hari saudaraku ya, ayah ini selalu dia selalu menerima telegram, dia selalu menerima surat-surat yang ditulis anaknya. Setiap hari dia mendapatkan surat dari anaknya saudaraku. Apa yang terjadi saudaraku ya? Bapak ini sangat senang, si ayah ini senang, dia mendapatkan surat setiap hari dari anaknya. Hingga satu hari dia tidak mendapatkan surat lagi saudaraku ya. Hal yang paling dia takuti terjadi saudaraku. Surat itu berhenti, dia tidak mendapatkan surat lagi dari anaknya yang ada di medan perang. Rupanya apa yang terjadi saudaraku? Yang terjadi adalah bahwasanya dia mendapat telegram saudaraku. Ayah ini dia mendapatkan telegram dari Departemen Peperangan bahwasanya anaknya ini sudah tewas di medan peperangan karena menyelamatkan seorang tentara lainnya. Ketika dia baca telegram itu, anaknya mati, apa yang ditakutkan terjadi, dia hancur saudaraku. Hatinya sangat sedih. Sedih dia saudaraku ya. Setelah itu dia melanjutkan hidupnya. 6 bulan kemudian seseorang mengetuk pintu di depan rumahnya. Tok 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 tok. Dia lihat dia buka pintu saudaraku ya. Seorang tentara, seorang pemuda yang pakai baju tentara berdiri di depan rumahnya dengan dia bawa bingkisan kalu yang sangat besar. Dia lihat, dia nggak kenal. Lalu tentara muda berkata, "Tuan, mungkin Tuan tidak mengenal saya, tapi saya mengenal Tuan. Sayalah sahabat anak Tuan itu. Sayalah yang diselamatkan anak Tuan itu. Diselamatkannya saya dari zona yang berbahaya. Ketika dia menyelamatkan saya Tuan, pada saat itulah peluru ditembak ke jantungnya dan pada saat itu dia tewas Tuan. Sayalah sahabat putra Tuan." Lalu bapak itu menyuruh dia masuk. Dia mulai senang saudaraku ya. Lalu si tentara muda ini berkata, "Tuan, saya tidak punya banyak hal yang bisa kuberikan kepadamu. Dan saya bukanlah pelukis yang handal. Tapi Tuan, saya mau memberikan ini kepadamu. Ini memang tidak banyak, tapi ini adalah lukisan putramu. Saya melukis dia terakhir tepat ketika kami bersama. Karena setiap malam saya menghabiskan waktu dengan dia. Dia sahabat baik saya. Dia selalu bercerita tentang Tuan, kecintaan Tuan terhadap seni. Oleh karena itu aku telah melukis putra Tuan di sini dan saya berikan kepadamu." Lalu bapak itu saudaraku, dirobeknya apanya itu, sampul bingkisannya. Dia lihat, dia tertegun saudaraku lihat lukisan itu. Dia mau menangis saudaraku, dia menahan air matanya. Dia lihat lukisan putranya itu saudaraku, dia lihat, "Kau telah berhasil menangkap inti dari senyuman putra saya." Dia bilang, "Ini untuk bapak," katanya. "Baik, saya akan mengasihi lukisan ini lebih dari mahakarya saya yang lain. Saya akan meletakkannya di tempat yang terbaik." Lalu si tentara muda itu pergi. Lalu apa yang terjadi? Tuan itu saudaraku, si ayah ini, dia meletakkan lukisan itu di tempat yang terbaik, di mana semua orang bisa lihat. Tahu saudara, dia sangat mengasihi lukisan ini. Setiap hari dia lihat senyuman putranya saudaraku. Dia nggak peduli lagi saudaraku, lukisan Picasso yang dia beli harga 2 triliun itu, dia nggak peduli lagi saudaraku. Dia selalu melihat lukisan putra. Tahu saudara, setiap orang yang datang mengunjungi rumah itu atau galeri dia saudaraku, hal yang pertama yang dia lakukan, orang-orang yang berkunjung selalu dia katakan, "Ini putra saya, ini putra saya, ini gambaran putra saya." Dia sangat bangga. Orang-orang selalu diarahkan supaya melihat lukisan putra itu saudaraku ya. Baru dia menunjukkan lukisan-lukisan yang lain saudaraku. Demikian dilakukannya. Satu kali saudaraku, si tuan ini meninggal saudaraku ya. Si tuan orang kaya ini meninggal.
Rupanya ketika dia meninggal, dia meninggalkan satu surat warisan, saudaraku ya, bahwasanya seluruh mahakarya dia itu dan koleksi-koleksi seni dia yang dia simpan dan seluruh kekayaan dia yang dia punya akan dilelang secara pribadi, lelangan secara eksklusif, saudaraku, dan itu disebarkan. Sehingga terjadilah pelelangan secara eksklusif. Para kolektor-kolektor di seluruh dunia, pecinta seni datang menghadiri lelang secara eksklusif itu, saudaraku. Mereka datang, orang-orang kaya tentunya, saudaraku, karena ingin mendapatkan karya-karya yang langka yang Bapak itu punya. Nah, saudaraku, si juru lelang mulai masuk. Baik, kita akan mulai lelangan. Untuk yang pertama, lukisan Sang Putra. Saya menawarkan $100. Apakah ada yang menawar lebih dari $100? Gak ada, saudaraku. Orang-orang kolektor di seluruh dunia heran. Kenapa pula itu lukisan? Kami nggak mau lukisan itu, kami mau lukisan Picasso, Rembrandt, lukisan-lukisan yang lain. Kenapa pula lukisan Putra ini? Siapa pula ini? Mereka pikir gitu, ya, saudaraku. Juru lelang nggak mau terus dia. Lukisan Sang Putra, apakah ada yang menawarnya $100? Adakah yang lebih tinggi dari $100? Nggak ada. Para kolektor nggak tertarik, mereka diam. Udahlah, lanjutkan aja. Apa nggak ada lukisan yang lain? Kami tidak mau itu, kami yang lain. Juru lelang berkata, lukisan Sang Putra, apakah ada yang menawar? Nggak ada, saudaraku ya. Akhirnya seseorang dari belakang mulai berseru, untuk lukisan Sang Putra saya menawar $10. Dia maju, saudaraku ya. Lalu dia datangi si juru lelang itu. Tuan, saya tidak bermaksud untuk membeli lukisan ini, tetapi saya mau membeli. Saya tidak bermaksud untuk membeli lukisan ini, tapi yang saya punya hanya $10. Inilah seluruh uang saya, Tuan, dan saya menawar $10 untuk lukisan Sang Putra itu. Dia bilang, dia tentu karena dia yang pelukisnya, ya saudaraku. Orang-orang nggak tahu dia pelukisnya itu. Si juru lelang ini nggak tertarik. $10. Apa ada harga yang lain? Apa ada harga yang lebih tinggi dari $10? Datang seseorang kolektor di belakang. Udahlah, kasihkan aja sama dia. Kami tidak perlu itu lukisan Putra. Kasihkan aja sama dia dan lanjutkan lelang ini. Lukisan Sang Putra, tidak adakah yang bisa menawarnya lagi? Tidak, berikan sama dia. Baik, oke. Lukisan Sang Putra terjual $10, dimiliki oleh tentara muda ini. Dikasih lukisan itu. Lalu dari kursi belakang nomor 2, oke, kita lanjutkan lelangan ini, kata seorang dari belakang. Pada saat dikatakan seperti itu, juru lelang berkata, lelang ini ditutup. Tok, tok, tok. Semua orang bingung, saudaraku. Apanya maksudmu? 1 biji pun belum ada yang laku, kau bilang pula kau tutup hanya lukisan Sang Putra ini. Lanjutkan. Lalu dia bilang, saya tidak tahu, saudaraku. Dia bilang gini, dalam surat warisan sampai hari ini saya pun tidak akan memberitahukan kepada Anda apa alasan si bapak itu. Dikatakan dalam surat warisannya, ketika ini dilelang secara pribadi, siapa yang membeli lukisan Sang Putra, maka akan diberikan seluruh mahakarya ini. Ini bonusnya katanya. Jadi siapapun yang membeli lukisan Sang Putra itu, maka seluruh mahakarya yang dia punya dan seluruh kekayaan warisannya akan dimiliki siapa yang membeli lukisan Sang Putra itu. Jadi sekarang seluruh mahakarya daripada Tuan itu dan seluruh harta kekayaan Tuan ini akan diberikan kepada si pemuda tentara ini yang membeli lukisan Sang Putra seharga $10. Dengan demikian lelang ini ditutup. Tok, tok, tok. Dia pukul pakai. Semua orang kolektor melihat siapa tentara pemuda. Mereka melihat wajahnya. Bingung orang itu, ya kan. Si tentara pemuda pun terkejut. Akhirnya bubar. Seluruh koleksi mahakarya yang harga 2 triliun itu dia punya, 3 koleksi termahal dia punya, diberikan kepada tentara ini dan seluruh warisan daripada sahabatnya, orang tua sahabatnya itu. Saudaraku, apa yang mau saya ceritakan dari kisah ini, saudaraku? Saudaraku, setiap kali saya pikirkan tentang kisah ini, saudaraku ya, kupikirkan tentang kisah ini, saudaraku, ini
ayah dalam kisah ini, saudaraku ya. Artinya Tuhan sedang mencari orang-orang yang menghargai dan mengapresiasi anaknya. Amin, saudaraku. Ini adalah gambaran daripada Bapa surgawi. Dia sedang mencari orang-orang yang mengapresiasi, yang menghargai anaknya, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya, saudaraku. Siapapun, saudaraku, yang menerima Yesus, anaknya itu, dia akan menerima segala berkat yang dipunyai oleh Bapa di surga. Haleluya. Amin, saudaraku. Ketika Anda menghargai Yesus, ketika Anda menghargai anaknya itu, Anda menerima dia, maka seluruh kelimpahan yang Bapa punya, yang ada di surga, diberikan kepada saudara. Itu Anda miliki. Itu adalah bonusnya bagi saudara. Amin, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Amin, saudaraku. Ketika kau punya Bapa, saudara, ketika engkau memiliki Yesus, kau menghargai anaknya, saudaraku, satu-satunya seluruh kekayaannya dia punya diberikan kepadamu, saudaraku. Yang di hati Bapa itu hanya Yesus, saudara. Di hatinya hanya ada Yesus. Saudaraku tahu, hatinya sangat hancur ketika Yesus berseru, Eli, Eli lama sahabatku, sahabat tani, kenapa engkau meninggalkan aku? Hati Bapa sangat hancur ketika dia berpaling. Seluruh hati Bapa hanya bercerita tentang anaknya. Amin, saudaraku. Ketika dia melihatmu, saudaraku, ketika dia melihat saya adalah orang yang berdosa. Dia tidak memandang saya orang berdosa. Dia lihat Yesus dalam diri saya, sehingga saya diterima. Amin, saudaraku. Dia melihat Yesus. Yesus itu adalah kebenaran saya, saudaraku. Itu yang membuat saya bisa berani menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Tidak seorang pun yang bisa berdiri di hadapan Bapa, saudaraku. Tetapi ketika engkau berdiri di hadapan dia, dia melihat engkau. Bukan karena melihat engkau baik, dia melihat Yesus anaknya di dalam dirimu, yang menghapus segala dosa dan pelanggaranmu, yang telah membayar seluruh dosa-dosamu, saudaraku. Amin, saudaraku. Sehingga apa, semua kekayaan yang ada di surga dia berikan kepadamu. Kelimpahan yang dia punya diberikan kepadamu ketika engkau menghargai anaknya. Amin. Amin, saudaraku. Hari ini, saudaraku, saya mengajak semua sahabat-sahabat Amazing Ministry, mari kita menghargai Tuhan. Bagaimana caranya kita menghargai anaknya itu, saudaraku? Dengarkan dia. Dengarkan firman anugerahnya. Amin. Dengarkan firman kasih karunia-Nya. Hanya dengan demikian, saudaraku, Anda menghargai Yesus. Waktu, saudaraku, ketika ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes ada di bukit perubahan rupa, ketika Yesus ada di sana, ada Elia, ada Musa di sana. Apa yang terjadi? Tuhan, kami akan mendirikan di sini kemah. 3, satu untukmu, satu untukmu, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Petrus mensejajarkan Yesus dengan Elia dan Musa. Pada saat itu Tuhan Bapa mengoreksi dia. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Artinya Yesus ingin Anda mendengarkan firman kasih karunia-Nya. Tuhan gak bilang dengarkan Elia, kita para nabi, dengarkan Musa, hukum Taurat. Tidak. Hari ini Tuhan berkata dengarkanlah dia, dengarkanlah sang anugerah itu. Yesus adalah sang anugerah. Dengarkanlah dia, saudaraku. Dengan demikian Anda menghargai anaknya. Ketika Anda menghargai Yesus, maka seluruh berkat kekayaan yang Bapa punya akan diberikan kepada saudara. Amin, saudara. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, hari ini saudara, berikanlah nilai lebih kepada saudara. Bagaimana caranya? Berikan waktu kepada saudara, berikan waktu kepada Yesus, dengarkan Yesus, baca firman Tuhan, cerna firman Tuhan, dan nikmati Yesus dalam firman-Nya. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat Amazing Ministry. Mari kita berdoa.